Halo Sobat Easy Stock, ini ada pembahasan perusahaan yang mau IPO juga, ini di bidang drinking water, namanya Mitra Tirta Buana, kode sahamnya SOUL, Soul. Jadi ini berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Dia akan lepas 24,9 atau 25% lah kepemilikannya ke publik. Harganya antara 100 sampai 150, dan ini bisa dilihat di websitenya seperti apa. Drinking water. Nah, ini kira-kira ini ya. Oke. Non cyclical. Oke, kita akan menghitung nilai wajar itu dengan analisa fundamental. Kan tadi offering price-nya tuh kan 100 sampai 110. Itu harganya harga premium atau harga wajar yang di offer ke market. Nah, kita baru bisa hitung dengan analisa fundamental yang betul-betul murni kuantitatif. Ini kita mengacu kepada bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar di bursa efek. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock, runningnya di Android mobile. Sementara ini kita masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request, nanti kita bagikan linknya. Anda bisa download dan Anda bisa temukan 826 saham yang sudah listed di bursa, dan itu free of charge. Bisa Anda memperoleh perbandingan harga pasar saat ini dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary dalam format ebook dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor bukunya, dan Common Stock and Uncommon Profit. Silahkan cari di Tokopedia, gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, kalau kita masuk ke ini seperti ini, bisa masuk. Nah, kita buka dulu nih ya. Ini kita mau lihat nih best selection ini, kita lihat industri yang dia jalani apa sih sebetulnya. Ini ada soft drink, fish meat, liquor, drug, plantation. Apa soft drink? Coba kita lihat. Soft drink apa sih? Soft drink termasuk dalam kategori soft drink. Jadi di market atau di bursa itu ada 3 perusahaan yang sudah listed lebih dulu, yaitu Cleo, merek airnya juga Cleo, Ades, mereknya juga Ades, Alto, mereknya juga Alto. Yang terbesar di sini harus kita buka ya. Nah, ini yang harganya paling murah itu nggak ada sebetulnya, itu udah kemahalan semua harganya. Sekarang kita baca Ades. Ades itu closing price-nya 7.125. Harga atau nilai wajar tertinggi itu 7.000 kurang. Jadi dia nggak punya upside, adanya downside 3% sampai 7%. Kalau Alto itu penny stock ya, 50 perak ya. Sebenarnya harga wajarnya itu ya di 50 perak itu. Tapi nilai wajar terendahnya itu negatif karena dia punya beban utang yang besar. Kita lihat nih ya Alto nih ya. Anda bandingkan aja, ini net current asset 186 miliar. Kalau suruh nutup utang jangka pendek aja udah defisit working capital kan, apalagi suruh ditambah beban 1,5 triliun utang jangka panjang. Free cash flow-nya cuma 26 miliar, nggak akan kuat, makanya negatif. Oke, sekarang kita lihat yang apa tadi, Cleo. Cleo pun juga harganya terlalu mahal. Closing price-nya 496, nilai wajarnya di bawah 200. Wah, jauh banget gitu. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita hitung ini ya, kita running video aja nih. Kita running video untuk kita lihat laporan keuangan yang paling terakhir.
semester 1 ya. Nah, ini seperti ini. Mitra Tirta Buana Seoul. Nah, kita masukkan parameter-parameter kuncinya. Kita growth-nya 3%. Nah, ini di laporan keuangan ini kelemahannya ini nggak ada capex, opex, depreciation. Tapi sebelum ini saya mau hold dulu ya, kita hold dulu ya. Kita mau bongkar dulu laporan. Nah, ini dia. Ini prospektusnya ya, ini prospektusnya kan ini nih. Nah, ini prospektusnya nih. Ini prospektusnya ya, oke. Pertama dari sini yang paling penting adalah kita lihat itu adalah berapa outstanding share-nya. Itu yang paling penting. Nah, di sini nih. Di sini outstanding share-nya berapa nih? Oke, nah di sini nih. Dia sebelum dijual ke publik itu jumlah sahamnya 812 juta lembar ya. 812,5 juta lembar dilempar ke publik 270 juta atau ekivalen 25%, sehingga total outstanding share-nya 1,82 juta setengah. Nah, inilah yang jadi pembagi nilai wajar per share-nya gitu, oke. Nah, ini karena laporan audited yang nggak ada, kita terpaksa harus menggunakan laporan yang unaudited, di mana unaudited itu kita lihat ya di sini ya. Dari pendapatan kita ambil 2 periode, semester 1 dan Desember, full year-nya ya 2021. Kita ambilnya tahun berjalan, laba after tax-nya ya. Oke, laba after tax. Dan kemudian kita lihat aktiva lancar. Nah, di aktiva lancar itu kita harus cari netnya. Nah, ini uang muka dan beban biaya muka 12,5 miliar itu harus kita keluarkan. Jadi itulah net current asset yang paling liquid dibandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, karena dia nggak ada, jadi kita sudah cuma segitu aja datanya. Nah, kita running lagi videonya ya. Nah, kita kan ngisi nih. Kita isi ya net income. Ini ingat, ini kan semester 1 ya. Ini kita perhitungannya harus disetahunkan ya. Untuk akun-akun yang ada di profit and loss dan cash flow statement itu harus disetahunkan. Oke. Kalau di balance sheet nggak perlu. Oke ya. Kita lihat, kita isi listed stock, net current asset itu harganya 100 sampai 110 ya. Kita klik nih udah. Kita klik yang check mark hijau. Berapa? 20 perak. Ini untuk semester 1 ya, cuma 20 perak ini. 20 perak. Kita cek yang kita cek yang tahun lalu berapa? Salah. Ini nih tahun lalu kan ini. Oke, kita cek ya tahun lalu seperti apa. Dan seperti ini kita isi semuanya. Ini tidak perlu disetahunkan karena udah setahun. Kita skip aja. Udah kita isi semuanya seperti yang tadi saya sudah tunjukkan di video sebelumnya. Ini berapa? Tadi kan cuma 25 perak kalau nggak salah ya. Ini cuma 22 perak, hampir sama. Jadi ini sahamnya premium ini. Sahamnya premium dan kalau kita lihat dari pesaing-pesaingnya itu memang semuanya for value semua harganya. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, kita buka di sini. Nggak salah. Kita coba nah di sini ya. Kita lihat ADES aja. ADES berapa?
financial ratio 26%, bagus. Dia punya financial ratio bagus, return on equity bagus, cuma kemahalan gitu aja kan. Coba kita lihat Cleo. Cleo itu lebih bagus Ades. Ades lebih bagus. Ini sih juga bagus Cleo nih. 15% margin, return on equity-nya di atas 10% dan benchmarknya. Kalau kita lihat Alto, gak bagus. Ini mungkin Alto ini dia co-branding, dia ngambil dari Aqua atau dari Ades, dia tidak punya source sendiri karena untuk menambang sumber air itu kan perlu biaya juga. Oke, para pemirsa, silakan kalau Anda menganalisa lebih lanjut tentang saham SOUL. Tapi yang jelas yang perlu kita ingatkan di sini, analisa ini tidak menjamin apapun apa yang akan terjadi pada saat saham ini floating di market, di pasar secondary. Apakah saham itu naik atau turun, tidak ada yang menjamin. Yang jelas di sini analisa ini murni analisa faktual yang menghitung apa yang dilaporkan di laporan keuangan, apa yang tercantum di situ, dan situ tentunya harus dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada laporan audit, tapi itu kan ada underwriter, ada pengawasnya seperti bursa efek dan lain sebagainya. Jadi kecil kemungkinan untuk ngawur ya, kecil untuk dia melakukan fraud atau penipuan. Tapi itulah faktanya bahwa harganya sangat premium dan pergerakan di pasar nanti itu murni supply and demand, tidak ada yang bisa ngeramal. Siapapun apakah ini akan digoreng sama investor institusi atau yang disebut tanda kutip bandar, itu pun nggak, yang tahu adalah orang-orangnya mereka. Apakah orang-orang yang atau berita-berita pom-pom di market itu bisa dipercaya? Kita nggak jamin. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.